adalah rakyat biasa yang bertampang seperti pejuang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas apa itu teater monolog. Sebelumnya, saya ingin berpesan nih kepada anak-anakku sekalian. Mengingat corona yang semakin marak di Indonesia, khususnya di Pontianak, saya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian, tolong tetap di rumah agar terhindar dari ganasnya corona. Dengar tuh, masih banyak yang bisa kita lakukan di rumah daripada nongkrong-nongkrong gak jelas di warkop tuh. Benar gak tuh? Iya kan? Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Apakah kalian pernah mendengar istilah monolog? Apakah ada yang tahu para pelaku seni yang berperan di bidang monolog? Nah, monolog adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono yang berarti satu, dan log dari kata logi yang berarti ilmu. Secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran di mana hanya dibutuhkan satu orang atau dialog bisu untuk melakukan adegan atau sketsanya. Ya nak ya. Kata monolog lebih banyak ditujukan untuk kegiatan seni, terutama seni peran dan seni teater. Mau tahu kelanjutan materinya? Check it out. Lanjut ke pembahasan pertama, sejarah monolog. Sebenarnya monolog sudah diperkenalkan sejak tahun 60-an. Pada saat itu, pertelevisian tidak mengenal dubbing atau pengisian suara. Oleh karena itu, monolog banyak dipraktikkan untuk membuat film-film komedi atau horor. Salah satu penggagas monolog yang terkenal adalah Charlie Chaplin. Monolog diperkenalkan pertama kali di Hollywood sekitar tahun 1964. Lalu berkembang menjadi sarana seni dan teater, dan sudah menjadi salah satu teori atau pembelajaran dari karya seni teater itu sendiri. Nah, jadi di awal video tadi saya ada menyebutkan siapa aktor yang berkiprah di bidang seni teater monolog. Nah, salah satunya adalah yang tadi saya sebutkan adalah Charlie Chaplin. Nah, orang ini yang paling berpengaruh sekali di bidang monolog di 1964. Berkat Charlie Chaplin, seni teater monolog ini sendiri sangat populer di tahun itu sendiri. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pengertian monolog menurut para ahli. Jadi ada beberapa teori mengenai monolog, dan ada beberapa ahli yang membahas tentang monolog ini sendiri. Jadi di sini saya hanya merangkum dua orang ahli yang menurut saya pendapatnya paling detail. Yang pertama adalah Kabis. Menurut Kabis, pengertian monolog adalah percakapan dengan diri sendiri. Sebagai monolog epik, penggambaran bukan menggambarkan akan situasi sebagai monolog pengamat, memperjelas komentar, atau fungsinya hampir sama dengan Koor-Yunani. Sebagai monolog konflik untuk membuat suatu keputusan dalam puncak alur. Nah, kalau menurut si Kabis ini sendiri, kalau monolog itu adalah percakapan dengan diri sendiri ya anak-anakku. Jadi maksud si Kabis ini adalah monolog adalah percakapan seseorang dengan hatinya sendiri, dengan dirinya sendiri, dengan isi pikirannya sendiri. Nah, itu kalau menurut si Kabis, kalau yang saya tanggapi. Oke, lanjut ke kedua. Menurut Marquardt, dialog dan monolog memiliki hubungan dalam drama. Menurutnya, dialog dan monolog adalah bentuk dari komunikasi dalam drama. Jika drama tidak komunikatif, maksud pengarang, pembangunan emosional tidak akan sampai. Selanjutnya, keberadaan juga sangat penting dalam membangun keutuhan suatu drama. Karena melalui latar waktu, tempat, dan suasana, drama dapat diketahui. Jadi, maksud Marquardt, dialog dan monolog adalah item yang paling penting di dalam sebuah pementasan drama.
Tanpa adanya dialog dan monolog, seseorang akan susah untuk berkomunikasi, ya kan? Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu keberadaan seseorang. Ya iyalah, yang berkomunikasi ini kan pasti seseorang, masa binatang. Lanjut, yang terakhir ada jenis-jenis monolog. Nah, di pembahasan kali ini ada 6 jenis monolog, dan dimana 5 yang akan saya rangkum dan 1 yang akan saya bahas secara detail. Oke, kemudian untuk yang pertama, lanjut langsung saja. Yang pertama ya, monolog naratif biografis. Nah, ini yang bakal saya secara singkat, maksudnya secara singkat saya akan membahasnya, yang berhubungan dengan cerita aktor di masa lampau, dan biasanya narator adalah aktor itu sendiri. Itu monolog naratif biografis. Kemudian yang kedua ada monolog karakter biografi, hampir mirip dengan naratif biografis. Hanya saja monolog jenis ini banyak menampilkan karakter-karakter pendukung. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi ada seseorang, ada karakter utama. Jadi misalnya kayak Mr. Bean. Nah, Mr. Bean itu kan karakter utama. Kemudian ada karakter-karakter pendukungnya seperti orang-orang jalan, itu model-model figuran. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Oke, kemudian lanjut yang ketiga langsung. Itu ada monolog fictional character driven. Monolog fictional character driven. Monolog fictional character driven. Nah, ini agak susah nyebutnya nih karena pakai bahasa Inggris, Pak. Nah, kalau monolog jenis ini biasanya bercerita tentang fiksi yang dikarang oleh penulis. Nah, jadi ini ceritanya tentang fiksi, hanya fiksi belaka. Seperti Oke, kemudian lanjut ke monolog dokumen berbasis realitas. Nah, ini yang akan saya bahas secara detail. Jenis monolog ini dibuat dari peristiwa kehidupan nyata yang mana aktor atau penulis menggunakan kata-kata atau teks yang tepat dari orang yang terlibat dalam peristiwa yang diceritakan dalam monolog itu. Sehingga aktor atau penulis mengikuti sebuah peristiwa yang bahkan apabila perlu memotret orang-orang yang terlibat di sana, merekam ucapan-ucapan atau kata-kata mereka, dan memberikan catatan tentang cara pengucapan kata-kata tersebut. Jadi, maksud monolog dokumen berbasis realitas ini adalah monolog yang berdasarkan kehidupan nyata. Maksudnya, yang pernah dialami oleh sang penulis, yang pernah dirasakan oleh sang penulis atau sang aktor itu sendiri. Oke, kemudian lanjut berikutnya adalah monolog topikal. Monolog topikal. Jenis monolog ini hampir mirip dengan stand up comedy. Hanya saja stand up menceritakan kelucuan sang aktor. Hanya lucu, hanya kelucuan, hanya just for fun. Oh, just for fun ya bahasa. Oke. Kemudian sedangkan monolog topikal itu bisa berbau kesedihan. Nah, ini yang membedakan stand up comedy dan monolog topikal. Monolog storytelling. Hakikatnya monolog ini berupa cerita fiksi yang dipentaskan, yang ditulis dalam bentuk paragraf naratif yang mana aktor bertindak sebagai pencerita, sehingga pada saat tertentu, nah aktor ini menghentikan sejenak ceritanya dan kembali beralih menjadi satu karakter, lalu kembali memerankan sebagai narator atau penceritanya. Nah, ini bolak-balik. Oke. Jadi itu dia 6 jenis monolog, dan itu ada satu jenis monolog yang nanti bakal kalian praktekkan ya, yaitu yang tadi yang saya bahas secara detail, yaitu monolog dokumen berbasis realitas. Nah, sebelum kalian melakukan, saya akan mencobanya, saya akan mencontohkan pada kalian semua
Oke, maka dari itu simak video ini sampai habis. Demokrasi. Saya sangatlah mencintai demokrasi. Tapi apalah daya, saya hanyalah rakyat biasa yang bertampang seperti pejuang, apalagi seperti pahlawan. Selain itu, wajah saya tak akan mungkin dimuat dalam koran. Wajah saja tak dikenali oleh banyak orang. Perjuangan yang saya lakukan mungkin hanya sebatas tingkat RT saja. Walaupun hanya setingkat RT, tetapi demokrasi di tempat saya sangatlah indah. Hal ini bisa dilihat dari sikap semua warga yang bisa memaknai serta mengamalkan demokrasi tanpa merasa terpaksa. Saat ada gerakan anti demokrasi muncul, para warga bersemangat untuk menyelesaikan dengan damai. Kadangkala saya diminta oleh para warga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, hal ini sebagai wujud rasa hormat mereka kepada saya karena terpilih sebagai pemimpin mereka. Itu pun berdasarkan hasil demokrasi ya. Saya bangga bisa menjadi bagian kecil dari rakyat Indonesia yang menegakkan demokrasi. Walaupun hanya setingkat RT saja, tetapi saya tetap bahagia. Andai saja seluruh wilayah Indonesia bisa memiliki sifat demokrasi yang sama seperti di RT tempatku tinggal, pasti keadaan negara akan damai. Nah. Itulah contoh monolog yang akan kalian buat. Hanya saja temanya agak sedikit berbeda. Kalau tema kalian adalah Corona, jadi silakan kalian buat sebuah narasi yang kalian rasakan saat ini. Oke, jadi apa yang kalian rasakan tulis dalam narasi, terus kumpulkan ke saya dalam bentuk video yang sudah kalian buat. Oke, terima kasih sudah menonton sampai terakhir. See you to the next lesson. Save your life, save your family.